Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 8. Ini tema 8 ya, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan tempat tinggalku. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, berdoa, oke, dimulai dengan surat Al-Fatihah. Ayo kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya, berdoa telah selesai. Nah, kita mulai mengenai pembelajaran hari ini, yaitu mengenai tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan tempat tinggalku. Oke. Nah, anak-anak kita amati gambar yang ada di sini ya. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia, masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Nah, kita bacakan ya. Nah, kita amati dan selanjutnya kita bacakan mengenai tentang ini. Nah, misalnya salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dan berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai berikut contoh ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tali Bali dan gerak tari Sumatera. Nah, apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Nah, mari simak penjelasan Dayu dan Beni berikut. Nah, oke, kita simak. Nah, tali Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Nah, yang pertama, ciri-ciri gerakan tali Bali adalah gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Nah, tidak hanya kepala, tangan, kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Jadi bukan hanya sekedar hanya pada tangan dan kaki saja ya, tapi mata juga bisa digerakkan pada ciri-ciri gerak tari Bali. Nah, yang kedua yaitu ciri-ciri gerak tari Bali. Nah, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah dan energik. Oke, ini udah ya. Nah, seperti Bali, nah ada juga yang Sumatera ini. Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri-ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Nah, karena Beni juga berasal dari Sumatera. Beni menjelaskan ciri-ciri gerak tari Sumatera. Nah, mati gambar berikut ini. Oke. Nah, ciri-ciri gerak tari Sumatera. Yang pertama, apa aja anak-anak? Nah, yang pertama itu adalah gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Nah, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Nah, lebih ditekan gerakan-gerakan kakinya. Terus gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Jadi tidak rumit ya, jadi tidak beragam. Jadi gerak tali menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Nah, keunikan gerakan tari ini disampaikan oleh Dayo dan Beni, yaitu salah satu contoh tari dari Sumatera adalah Seudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Seudati dari Aceh? Nah, ini penjelasannya ya. Jadi Seudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Seudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik, tapi iringan tari Seudati berupa nyanyian yang dilantunkan dua orang. Jadi berupa tarian yang dilantunkan oleh dua orang ya, anak-anak. Oke, bisa dipahami ya mengenai tentang materi ini. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke
materi berikutnya. Oke. Nah, ada penjelasannya ya anak-anak mengenai tentang tari Seudati. Jadi tari Seudati itu yang pertama sangat dinamis, langkah maju mundur ke samping kiri dan samping kanan, serta lari dengan angkat kaki tinggi pada tarian. Ya, pada tarian Sedati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Sedati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam serta jentikan jari bersuara. Lembutan para penarinya membuat tari Sedati menjadi lebih menarik. Oke, menjadi lebih menarik ya. Nah, ini merupakan penjelasan mengenai tentang tari Sedati ya. Ini bisa dibacakan dan bisa dipahami ya mengenai tentang tari Sedati. Nah, di sini ada pertanyaan ya anak-anak. Yang pertama pertanyaannya, berasal dari manakah kamu? Oke, apakah daerahmu memiliki tari daerah? Tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Jelaskan ya. Nah, oke, ini kalian bisa menjelaskan sendiri. Namun ini ada salah satu contohnya, misalnya kita ini misalnya orang Bandung nih. Berasal dari daerah mana? Daerah Bandung ya. Apa saja yang memiliki tari daerah? Apa saja daerahmu memiliki tari daerah? Misalnya, daerahku memiliki tarian. Salah satunya adalah tarian Jaipong. Nah, itu merupakan salah satu tarian daerah yang berasal dari Jawa Barat ya, dari tanah Pasundan. Nah, untuk yang ketiga, anak-anak, boleh kalian jawab sendiri, bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Dan jelaskan. Nah, selanjutnya, Lani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda-beda. Ada teman lain yang bergemar menyanyi, ada teman Lani yang bergemar menari. Ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran lain. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Bagaimana denganmu dan teman-teman sekolahmu? Apa kegemaranmu dan teman-teman sekolahmu? Nah, kalian bisa menjawab, misalnya tuliskan nama-nama temanmu berdasarkan kegemaran yang sesuai. Misalnya nama misalnya nama teman kalian, terus kegemarannya seperti apa. Oke ya, bisa disesuaikan sesuai dengan kegemaran teman-teman kalian masing-masing ya anak-anak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, setelah kamu mengetahui kegemarannya dan teman-temanmu, lakukanlah diskusi untuk menjawab pertanyaan ini. Pertama, apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Terus, apa kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Nah, kalau jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya seperti apa. Nah, gitu ya. Ketiga, apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Nah, bagaimana supaya kegemaranmu itu tidak mengganggu orang lain? Nah, tuliskan hasil diskusi dalam kotak berikut. Nah, lalu kalian bisa kemukakan hasil diskusinya depan guru dan teman-teman kalian. Nah, yang selanjutnya kita bacakan teks yang ada di slide ini. Nah, untuk yang di buku tema bisa dicek di halaman 107. Nah, bisa kita bacakan secara bersama-sama ya. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikan kelak Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin memuji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire memutuskan Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire, dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya.
Berjalan, mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-teman bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya kelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bermuji sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pikiran tanda permusuhan. Ternyata benar. Pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak teriakan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-teman pun berhasil mengalahkan musuh. Wah, kamu hebat Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang. Kata teman Cadara. Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wira untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru. Sahut seorang teman Cadara lainnya. Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan. Teman-teman, aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita. Kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wira. Panglima Wira sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Nah, di sini ada pertanyaannya. Tuliskan ringkasan di atas pada kotak berikut ini. Nah, misalnya contohnya ini ya, merupakan contoh ringkasannya. Cadara merupakan anak dari Panglima Wira yang gagah berani. Cadara memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Suatu hari, Panglima Wira ingin memuji kemampuan anaknya. Ia mengutus Cadara untuk berburu dan membawa pulang hasil buruannya. Nah, ini merupakan contoh ringkasan dari cerita di atas ya. Merupakan ringkasan dari cerita yang tadi kita bacakan. Oke, anak-anak bisa dipahami mengenai materi hari ini, mengenai materi yang ini. Oke ya, semoga materi yang ini bisa dipahami. Kalau sudah bisa memahami materi ini, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, di sini juga ada pertanyaan. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cadara di depan. Apa siapa aja tokoh-tokohnya, anak-anak? Ya, benar ya. Tokoh-tokohnya itu ada Panglima Wira, Cadara, teman-teman Cadara, dan suku Kuala. Nah, menurutmu apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di depan? Jelaskan. Ya, Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut. Kenapa menjadi tokoh utama? Nah, alasannya karena Cadara terus muncul dan mendominasi cerita. Selain Cadara, tokoh utama lainnya adalah Panglima Wira. Jadi gini ya, anak-anak, kalau ada cerita, tetapi salah satu bentuk nama atau tokohnya itu mendominasi cerita tersebut, maka itu disebut adalah tokoh utama ya. Nah, sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara di Depan. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis menurutmu? Siapa saja tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara di Depan? Nah, tulis di buku tulismu mengenai tentang pertanyaan yang belum terjawab, yaitu yang pertanyaan yang keempat dan juga yang kelima. Oke ya, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, mengenai pembelajaran kelima udah selesai. Hari ini kita lanjut ke pembelajaran keenam. Nah, gambar di atas menunjukkan pada peta daerah Papua. Nah, apa keunikan daerah Papua menurutmu? Tuliskan pada tempat di bawah ini. Ya. Ini merupakan daerah Papua ya. Nah, di sini apa saja ya anak-anak keunikan dari daerah
Papua menurut kalian? Nah, bisa ditulis ya mengenai ini tentang daerah Papua menurut kalian. Nah, selanjutnya Papua memiliki banyak keunikan dan daya tarik tersendiri. Gunung Jayawijaya yang terkenal dengan puncaknya tertutup salju terletak di Papua. Selain Gunung Jayawijaya, Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Tidak hanya itu, Papua memiliki jenis fauna yang terkenal yaitu burung cendrawasih. Nah, ini merupakannya salah satunya ya, Pegunungan Jayawijaya dan burung cendrawasih. Oke. Nah, kita bacakan. Oke ya. Kita bacakan mengenai tentang ini asal-usul burung cendrawasih. Nah, kita bacakan sedikit saja ya. Di suatu daerah di Papua tinggal seorang anak-anak bernama Koya. Koya tinggal bersama ibu dan adik-adik tirinya. Adik-adik tiri Koya tidak menyukai Koya. Mereka menjebak Koya sehingga dia tersesat di hutan. Nah, kalian bisa bacakan ya mengenai tentang ini, tentang asal-usul burung cendrawasih. Oke, ada di buku tema di halaman 113. Oke, kita lanjut. Nah, bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 anak. Diskusikan mengenai cerita fiksi di depan. Apa isi dari cerita fiksi di depan? Tuliskan hasil diskusi kelompokmu ya pada tempat di bawah. Misalnya isi cerita di atas adalah kisah seorang ibu kaya dan saudara tirinya yang jahat. Saudara tiri kaya tidak menyukai dirinya dan menjebaknya sehingga kaya tersesat di hutan dan berpisah dengan ibunya. Nah, kalian bisa bisa menuliskan judul, isi beserta tokoh-tokoh yang ada dari cerita fiksi tersebut. Tuliskan pada tempat berikut ini ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita akan menyanyikan lagu Apuse ya. Kita akan menyanyikan lagu Apuse. Nah, oke. Dibuka di halaman 115 ya anak-anak. Oke ya, udah ya. Kita udah menyanyikan mengenai tentang lagu Apuse. Nah, lagu Apuse itu lagu berasal dari mana anak-anak? Ya, berasal dari daerah Papua ya. Dengan bunyi ketekan 4/4 moderato ya. Nah, kita lanjut di sini. Nah, ini merupakan salah satu gerakan tari ya dengan mengiringi dengan syair lagu Apuse ya.
Eh, dapat juga lagu Opuse itu mengiringi gerakan-gerakan tari kreasi ya. Nah, kita bisa mencoba gerakannya seperti yang ada di gambar berikut ini dengan diiringi lagu Opuse. Misalnya yang pertama, yang gerak A, kepala menengok ke kanan bersamaan dengan kaki kanan melangkah ke samping, terus kedua penggalangan tangan ditekuk di atas. Nah, ini syair lagunya adalah Opuse Kukondao Yarambe Sorendoreri ya. Oke, sampai ke gerakan ini ya, gerakan B. Nah, kalau yang gerakan 2 ini dilakukan sampai membentuk lingkaran. Syair lagunya Wufenso Baninama Baki Fase. Oke ya. Nah, kita harus mengikuti gerakan seperti ini ya dengan diiringi oleh lagu A Use. Ini merupakan gerakannya ya. Nah, seperti ini ya gerakannya, pose diam dengan posisi kedua tangan, menapak ke arah samping kiri, arah badan, dan pandangan ke depan. Dilakukan pada syair Aqua. Nih. Nah, yang ini juga berjalan berputar ke kiri secara lambat dilakukan sampai membentuk lingkaran. Syair lagu Aropabe Aswara ya. Oke, dan selanjutnya gitu ya. Oke, kita ikuti gerakannya sesuai pada gambar tersebut. Nah, yang terakhir adalah bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 anak. 3 anak memperagakan gerak tari dan kedua anak bernyanyi lagu Apuse. Peragakan satu persatu gerakan tari pada gambar di depan, kemudian padukan dengan syair lagu Apuse. Berlatihlah sampai gerak dan iringan lagu sesuai. Setelah kelompokmu menguasai gerak tari di ring lagu Apuse, tampilkan di depan kelas. Ya, oke, pembelajaran kelima dan keenam telah selesai ya, mengenai tentang keunikan daerah di tempat tinggalku di subtema 2 ya. Di sini juga kita telah belajar mengenai tentang bagaimana kita mengenal ciri-ciri gerak tari, terus juga mengenai tentang ringkasan cerita, tokoh-tokoh dalam cerita, misalnya dalam cerita Cadara, dan juga kita juga telah menyanyikan lagu Apuse dengan diiringi dengan tarian, dan sebagainya ya. Oke, mungkin pembelajaran kelima dan keenam telah selesai. Nah, kurang lebihnya dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.